Dari data yang dihimpun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Utara, dari 237 koperasi yang ada, hanya ada 104 koperasi yang aktif dan 133 yang tidak aktif dan tidak melaksanakan RAT atau rapat anggota tahunan. Bupati instruksikan camat, lurah, dan kepala desa untuk memfasilitasi dan memberikan motivasi dan dorongan kepada koperasi di wilayah masing-masing se-Barito Utara. Dari data tersebut hanya ada sekitar 40% koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan di tahun 2021 yang lalu. Dan berdasarkan instruksi Bupati Barito Utara terkait dengan rapat anggota tahunan di Kabupaten Barito Utara sudah disampaikan instruksi kepada camat, lurah, dan kepala desa di tiap kecamatan dan desa masing-masing untuk memfasilitasi koperasi yang ada di wilayahnya. Ditemui di ruang kerjanya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koperasi dan UKM Haji Mastur SEMM menjelaskan di tahun 2022 ini melalui instruksi Bupati Barito Utara agar memfasilitasi dan memotivasi dan memberikan dukungan kepada koperasi di wilayah masing-masing agar segera dan wajib melaksanakan rapat anggota tahunan yang menjadi kriteria sebuah koperasi. Terima kasih. Jumlah koperasi di Kabupaten Barito Utara yaitu sebanyak 237, yang aktif 104 koperasi dan yang tidak aktif 133 koperasi. Dari koperasi yang ada sekitar 40% saja yang melaksanakan rapat anggota tahunan di tahun buku 2021 kemarin. Nah, di tahun 2022 ini kita melalui instruksi Bupati Barito Utara terkait dengan perihal pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi di Kabupaten Barito Utara. Ini sudah kita sampaikan ke Pak Camat, Pak Kades, dan Pak Lurah untuk dapat memfasilitasi seluruh koperasi di Kabupaten Barito Utara, terkhusus yang di wilayah kerja kecamatan masing-masing, untuk bisa dibantu dan dimotivasi agar koperasi-koperasi yang ada di wilayah itu untuk segera dan wajib melaksanakan rapat anggota tahunan. Karena salah satu kriteria koperasi aktif itu adalah apabila koperasi itu mampu melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, kemudian kita dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi dan UKM juga telah menindaklanjuti surat instruksi Bapak Bupati Barito Utara terkait pelaksanaan RAT Koperasi tahun buku 2021. Kita juga menyurati dan menyampaikan kepada seluruh gerakan koperasi di Kabupaten Barito Utara dengan tebusan-tebusan yang terkait. Ini semua upaya kita bagaimana maksimalisasi pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi di Kabupaten Barito Utara. Kemudian terkait dengan kendala, kenapa koperasi di Kabupaten Barito Utara ada beberapa yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan. Yang pertama, memang kita akui masalah klasik, yaitu masalah kualitas sumber daya manusia dari pengelola koperasi itu sendiri, terutama pengelola yang terkait dengan administrasi organisasi maupun administrasi keuangan di koperasi itu sendiri. Nah, kalau sudah terkendala bagaimana pengelolaan administrasi koperasi, maka juga otomatis terkendala dalam penyusunan bahan rapat anggota tahunan koperasi, terutama terkait dengan laporan keuangan koperasi. Karena dalam rapat anggota tahunan itu
pengurus dan pengawas itu wajib menyampaikan pertanggungjawaban apa yang menjadi tugas dari pengurus dan pengawas. Salah satunya adalah yaitu melaporkan laporan keuangan koperasi. Minimal termuat ada laporan neraca, ada laporan tentang sisa hasil usaha atau yang dikenal dengan rugi laba, dan menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi untuk tahun berikutnya. Diakui Mastur, alasan klasik kendala penyebab sebagian koperasi di Barito Utara tidak melaksanakan rapat anggota tahunan adalah kualitas sumber daya manusianya, terutama pengelolaan koperasi itu sendiri, dan bagian administrasi keuangan koperasi yang menjadi kendala koperasi di desa yang jauh dan terpencil. Dengan instruksi Bupati Barito Utara di tahun 2022 ini, dengan fasilitas dukungan dan motivasi dari camat, lurah, serta kepala desa di wilayah kecamatan dan desanya masing-masing, koperasi di Barito Utara bisa berfungsi dengan baik dan bisa melaksanakan sesuai ketentuan dan kriteria sebagai koperasi. Dari Barito Utara, Anang Fauzi, Sampi TV mengabarkan.